Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan menguasai hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu Jubilate ini, khotbah bagi kita tertulis pada Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Mari kita baca secara bergantian atau responsoria. Demikian bunyinya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada nats Alkitab yang menjadi khotbah pada minggu Jubilate ini tentang adanya kebangkitan seseorang dari antara yang mati. Itu yang bernama Dorcas atau Tabita. Dikisahkan bahwasanya murid-murid Yesus berangkat untuk mengabarkan kabar tentang keselamatan ke berbagai penjuru dan daerah, termasuk salah satunya ke Lida, yaitu Petrus. Petrus berangkat ke Lida. Lida itu kalau sekarang itu ibu kotanya Israel, yaitu Tel Aviv. Pada saat Petrus berada di sana, terjadi juga mukjizat dari Tuhan. Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh akhirnya bisa berjalan, sehat kembali. Lalu ketika terjadi sesuatu di daerah yang dekat dengan Lida, daerah itu bernama Yope, kira-kira 15 km dari Lida jaraknya. Di sana juga sudah ada orang percaya, orang-orang yang sudah mengikut Kristus. Salah satunya adalah Tabita. Dalam bahasa Ibraninya namanya Tabita. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunaninya Dorcas, yang artinya kijang, kijang atau seperti rusa. Nah, jadi dia adalah orang yang dikenal sangat baik. Dia rajin berbuat baik.
dan dia juga bersedekah. Pekerjaannya penenun, pembuat kain, molo ditarutung kartonun, manang di daerah Tuban nanti. Jadi pekerjaannya yang demikian itu sangat membantu banyak orang. Banyak yang diberikannya juga lapangan kerja, termasuk kepada janda-janda. Lalu dia juga membantu para orang yang membutuhkan. Tapi dia sakit akhirnya, lalu dia mati. Orang bersedih karena kematiannya. Pada saat dia mati, orang mengingat bagaimana kebaikan dari si Tabita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya ketika mereka mendengar bahwasanya mukjizat Tuhan terjadi atas orang-orang yang sakit, dan itu dilakukan Tuhan melalui kuasanya, melalui para murid-muridnya termasuk Petrus. Orang-orang yang percaya di Yope akhirnya mengutus 2 orang untuk menemui Petrus yang ada di Lida itu. Dan mereka mengharapkan agar Petrus segera datang, kalau bisa lebih cepat. Karena mayat dari Tabita sudah dimandikan. Harapan mereka Tabita boleh hidup kembali karena semua kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Petrus datang dan dia diarahkan ke ruang atas. Di ruang atas itu sudah ada mayat Tabita yang sudah dimandikan. Bersama-sama dia datang para janda-janda dengan tangisan-tangisannya. Mereka menunjukkan juga kain pakaian yang sudah dibuat oleh Tabita pada masa hidupnya. Mereka semua bersedih. Tapi apa kata Petrus? Mereka disuruh keluar. Orang-orang yang bersedih itu, janda-janda itu disuruh keluar. Hanya Petrus yang ada di sana bersama dengan mayat Tabita dan juga bersama Tuhan. Dia berlutut dan berdoa, dan atas kuasa Tuhan dia mengatakan, Tabita, bangkitlah. Akhirnya Tabita membuka matanya, melihat Petrus, lalu dia duduk. Dan Petrus mengajak dia untuk berjalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah nats khotbah pada minggu ini. Apa yang disampaikan oleh kisah ini kepada kita? Yang pertama sekali Bapak Ibu, kita mau lihat siapa itu Tabita atau Dorcas. Siapa itu si Kijang? Kalau bahasa Indonesianya si Kijang. Kalau bahasa Batak kita manggil dia si Ursa, ya, atau si Rusa. Siapa itu? Ternyata dari nama dia saja pun sudah menyimbolkan seorang perempuan yang lemah lembut, seorang perempuan sebagai pengikut Tuhan. Kalau kita baca dari Kidung Agung sendiri, bagaimana Salomo memuji Tuhan. Kalau kita baca Mazmur sendiri, bagaimana dia mengajak perempuan-perempuan untuk memuji Tuhan dengan ketulusan yang diibaratkan atau yang disimbolkan dengan kijang itu. Begitulah perempuan-perempuan Yerusalem dikatakan oleh para pemazmur, termasuk juga Raja Salomo. Dia berbuat baik dan nyata dalam hidupnya. Nama dia itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Namanya yang sesuai itu menunjukkan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan menghidupi iman percayanya. Bagaimana dengan kita?
Siapa yang mau hidup untuk selamanya? Siapa dari antara kita mau hidup untuk selamanya, nggak usah mati? Adakah? Shalom. Mau hidup selamanya? Karena dalam hati nggak kedengaran ya suaranya. Dalam hatinya mau dong, gitu kan? Itu baik. Dan siapapun menginginkan untuk hidup selamanya. Kalau masih normal, kalau masih sehat. Tapi bagaimana untuk hidup selamanya? Lalu kita harus menjalani kematian katanya. Walaupun dalam Alkitab dikisahkan ada orang yang nggak perlu menjalani kematian. Yaitu seperti yang kita baca dalam 1 Raja-Raja. Bahwasanya Elia itu tidak mati. Dia langsung dibawa Allah naik ke surga. Pada masa Elia juga terjadi mukjizat. Anak dari seorang janda di Sarfat itu kembali hidup atas kuasa Tuhan, atas perbuatan Tuhan. Kesusahan yang luar biasa terjadi. Sekaya-kayanya janda di Sarfat itu, janda kaya loh itu, yang banyak diincar para duda, ya kan? Duda-duda, ada juga yang masih remaja tapi ngincarnya kalau bisa menikah sama janda kaya lah, gitu kan? Tapi Elia datang ke sana bukan tujuan untuk itu. Tuhan yang mengarahkan dia agar hidup. Bahkan ketika dia lihat janda yang kaya itu sendiri pun, yang ada di Sarfat itu, sudah sangat kesusahan. Makanannya pun tidak ada lagi. Hanya cukup sekali makan. Tapi atas kuasa Tuhan, makanan dan minyak itu tidak habis-habisnya. Luar biasa kuasa Tuhan, nggak terhingga. Lalu kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, banyak sekali orang merasa takut tidak makan, takut untuk berjuang untuk kebenaran dan kebaikan, keadilan, takut berjuang, takut melakukan yang baik, bahkan ada sampai meninggalkan yang baik, sampai meninggalkan Tuhan hanya untuk mengatakan aku belum cukup, aku belum cukup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ciptakan hidup kita siapa? Kita pernah meminta nggak untuk dilahirkan ke dunia ini? Nggak ada. Nggak ada orang yang meminta dirinya untuk lahir ke dunia ini. Nggak ada, Bapak Ibu. Nggak tahu ya, saya sendiri nggak pernah minta, nggak tahu saya itu. Tapi yang menciptakan kita adalah Tuhan. Lalu ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya, dan kita adalah orang-orang yang terpanggil itu, kita hidupi nggak panggilan kita? Kita hidupi nggak percaya itu? Percaya itu hanya slogan kita kah? Atau hanya sebagai sekedar nama kah? Nama gue Tabita, bahasa Yunani Dorcas, tapi ya nama doang gitu. Nama aku adalah Kristen, nama aku adalah pengikut Kristus, nama doang. Bahkan banyak orang karena saking banyaknya mungkin penghasilan pada hari-hari tertentu gak ke gereja. Iya kan? Bapak Ibu, kita diciptakan dari debu tanah loh. Debu tanah. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan menciptakan kita, membentuk dari mulai kepala, rambut kita, tangan kita, semua segala macam, itu hidup? Enggak.
itu patung. Patung-patungan orang dari tanah. Kenapa kita hidup? Roh Allah, napas kehidupan yang dari Allah itu yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Makanya kita hidup. Pertanyaannya, lebih pentingkah masalah jasmani daripada rohani? Mana yang prioritas Bapak Ibu? Bagi Tuhan ya, bagi Tuhan. Saya nggak mau masuk dari pola pikir latar belakang kemanusiaan dan keduniawian. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, bagi saya juga. Ya. Lalu kita bisa makan 3 kali sehari. Doanya cukup sekali aja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat kita kalau kita mati nanti, karena mati juga nggak jadi persoalan bagi orang Kristen ya, sebab mati itu adalah jalan untuk kepada kehidupan. Kematian itu menjadi jalan untuk kehidupan yang kekal, untuk selama-lamanya, seperti apa yang kita inginkan, kita cita-citakan secara normalnya. Lalu bagaimana? Kalau kita mati, kira-kira orang menangis siapa? Biasanya kan kalau ada orang mati, wah bapak ini baik dulu, dia seorang yang luar biasa baiknya. Kalau ditanya apa kebaikannya, susah orang jawab. Tapi rata-rata ketika sudah meninggal dikatakan aku juru amat tahun. Nama ketong berjumpa. Iya kan? Apa yang bisa diingat oleh orang-orang lain kalau kita sudah mati? Dorcas ya, atau Tabita, karena kebaikan-kebaikannya orang-orang itu menangisi dia dan berdoa, memohon kepada Tuhan, harapannya dia hidup lagi. Harapan mereka sungguh-sungguh Bapak Ibu, gak main-main. Bahkan Petrus pun mereka untuk jemput dengan harapan mereka yang besar itu. Ternyata dalam kehidupannya si Dorcas ini atau si Tabita ini, dia sebagai penenun tenunan kainnya, pekerjaannya juga bahagian dari pekerjaan orang lain juga. Jadi jalan kehidupan. Yang kedua, kainnya juga bisa dibagi-bagikan untuk pakaian orang pada saat itu yang memang mengalami kesusahan. Dan ketiga, dia menyokong kerajaan Tuhan. Dia mendirikan bait suci Tuhan atau mendirikan gereja, mendukung persekutuan penginjilan pada saat itu. Bagaimana kita peduli dengan gereja ini? Kalau diskusi dengan beberapa Bapak Ibu, kita melihat kepedulian terhadap Tuhan itu kurang. Masih kurang. Dan kita harus katakan diri kita masih kurang untuk berbuat. Jangan katakan aku sudah berlebih-lebih berbuat. Sombong itu namanya. Katakan aku masih kurang berbuat, tapi berbuatlah. Gak hanya sekedar ngomong baik gitu kan. Atau orang Kristen diam-diam baik. Enggak. Kita hidup, berarti kalau hidup itu bergerak Bapak Ibu. Kalau hidup itu sebagai manusia, dia memiliki faedah, memiliki fungsi. Saudara-saudara, siapa yang mau memperoleh mukjizat? Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Biasanya kan ditanya begitu. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada, tinggal di rumah gitu kan? Karena suaminya tinggal di rumah. Karena sukacita si ibu ini memang hanya suaminya.
tapi tinggal di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau memperoleh mukjizat, apa kuncinya? Contohnya perempuan di Sarfat. Dia seorang yang percaya, bahkan Tuhan sudah prepare dia untuk menerima Elia sebagai hamba Tuhan. Bahkan tempat tidurnya Elia dibuat di atas. Kalau dari kita pun sebagai jemaat Tuhan, bagaimana menghargai setiap pelayan Tuhan? Saya nggak membutuhkan penghargaan seperti itu secara manusiawi. Tapi kita dimintakan oleh Tuhan untuk menghargai pelayan Tuhan, menghargai penatua, menghargai setiap pengurus. Bahkan siapa yang bisa menghargai, berarti dia berharga. Hanya orang yang bisa menghargai sebagai petunjuk bahwa dia adalah orang yang berharga. Ya, gak mungkin dibungkusannya harganya dibuat labelnya di situ 1 juta, tapi isi dalamnya enggak. Bohong itu namanya. Jangan juga begitu, ya. Tapi sesuai yang di dalam dan juga yang di luar. Dan yang di luar adalah sebagai petunjuk yang di dalam. Siapa yang mau menerima mukjizat? Percaya dan menghidupi iman percayanya. Berarti menjadi Kristen, berarti yang hidup sebagai Kristen. Menjadi warga gereja berarti hidup sebagaimana warga gereja. Menjadi warga kerajaan Allah berarti hidup sebagai warga kerajaan Allah. Tidak hanya simbol, tidak hanya sekedar nama, tapi jelas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga banyak orang yang sakit pada masa perjanjian lama Injil menyaksikan. Hanya memegang daripada jubahnya Tuhan Yesus, dia sembuh. So, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Imanmu menyelamatkanmu. Haporseau mido napadua hoko. Banyak orang mengatakan seperti nyanyian itu, mukjizat itu nyata. Lalu ada yang mengatakan, kok di kami nggak ada mukjizat ya? Kok saya nggak merasakan mukjizat ya? Shalom. Bapak Ibu sudah memperoleh mukjizat? Saya hidup aja dan bisa bernapas pada saat tidur, itu sudah mukjizat bagi saya. Itu bukan ada akal saya di sana. Nggak ada pemikiran saya di sana. Tidur saja saya masih hidup, bisa bernapas, bahkan bisa merasakan. Menurut saya itu mukjizat. Karena di luar dari kemampuan saya. Selain daripada itu, banyak mungkin hal-hal yang akan membuat kita celaka dan merasa sakit. Tapi sadar tidak sadar, Tuhan itu yang beserta kita, melindungi, mengayomi kita. Itu sudah mukjizat. Lepas dari masa-masa pandemi, saya kan agak-agak jugul juga ya. Mungkin saya lebih jugul itu. Terkadang bertentangan hatiku dengan pikiranku, bertentangan hatiku, pikiranku, dan juga yang kupelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Kok Tuhan bisa mengalahkan sih hanya dengan masalah pandemi ini? Kok bisa Tuhan kalahkan sih dengan virus-virus ini? Apakah Tuhan tidak lebih berkuasa? Benar, Tuhan lebih berkuasa. Bertentangan terus. Masa aku kalah karena corona? Bertentangan terus. Akal pikiran itu memang gak sebanding dengan iman. Gak bisa dibandingkan bahkan. Kita lahir saja mukjizat. Manusia diciptakan saja sudah menjadi mukjizat. Ya.
Apa mukjizat selanjutnya? Orang mati akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan nantinya, dan itu kita sudah menantikan mukjizat. Apalagi kita dengan kefanaan ini akan menjadi kekal. Itu mukjizat Bapak Ibu. Bahkan itu tidak terukur. Lebih mukjizat itu daripada yang sembuh dari sakit lah, yang bisa keluar dari roh-roh jahat lah, yang bisa keluar dari persoalan ekonomi lah, yang bisa menang dari berbagai kasus lah. Lebih mukjizat kehidupan yang kekal itu sudah disiapkan Tuhan. Kuncinya apa? Percaya, beriman, dan hidup di dalam percayanya. Beriman sebagaimana orang yang mengikut Kristus itu beriman kepada Kristus. Kita tahu apa itu beriman, kan? Beriman itu sama dengan memberikan diri, mempercayakan hidup kita ini kepada yang kita percayai, menyerahkan diri kita ini kepada yang kita imani. Bahkan iman itu adalah bukti, kata kitab Ibrani, ya. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Siapa yang beriman sudah membuktikan dan sudah dibuktikan, bahkan kalau itu pun tidak kita lihat. Gak ada yang lebih kaya daripada yang hidup. Kalau ditanya ke tenaga medis, mungkin di ruang ICU lah, berapa sih harganya kalau pakai oksigen per harinya atau per jamnya? Sekarang kita bisa bebas bernapas bebas, nggak perlu pakai oksigen yang dari rumah sakit itu. Berapa harganya? Tanyalah, luar biasa harganya. Bersyukurlah Bapak Ibu. Minggu kita, minggu jubilate, minggu jubile, minggu jubileu. Biasanya kalau jubileu, kalau bangsa Israel merayakannya setelah 49 tahun, tahun ke-50, ya, mereka membebaskan, mereka dibebaskan, mereka memperoleh daripada pembebasan daripada Tuhan. Kalau mereka minjam lahan selama ini, mereka akan dibebaskan, ya, dibebaskan, bisa menjadi miliknya, bisa menjadi haknya. Kalau mereka punya utang, dibebaskan. Itu sistem yang sudah dibangun. Sekarang kita pun sudah dibebaskan. Kita sudah memperoleh keselamatan. Berdoalah sungguh-sungguh, berimanlah sungguh-sungguh. Siapa yang mau memperoleh mukjizat, tambah daripada mukjizat yang ada lagi, percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kita kehendaki, biarlah nyata kehendak Tuhan. Apapun yang kita inginkan, biarlah keinginan Tuhan yang nyata. Bersyukurlah Bapak Ibu, dan bergembiralah, bersorak-soraklah, sebagaimana umat Tuhan yang sudah diselamatkan, umat Tuhan yang sudah memperoleh pembebasan, menjadi orang-orang merdeka, menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan, merdeka melakukan yang baik, sebagaimana iman, sebagaimana kepercayaannya yang sudah diajarkan dan dituntun oleh Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati, mujizat itu nyata, sebab kita adalah orang yang beriman. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kami, sumber dari kehidupan kami, awal dan akhir dari kehidupan. Bahkan Engkau tidak berawal, bahkan tidak berakhir Tuhan. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan
atas kehidupan yang kekal yang Kau berikan bagi kami. Sungguh Engkau menghendaki semua umat manusia yang Kau ciptakan percaya dan juga menyembah Engkau, serta menghidupi keberimanannya sebagaimana kehendak Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan kami manusia. Kami tahu Tuhan betapa banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak sanggup untuk menghitungnya. Kami juga tidak mampu untuk membalaskan daripada kebaikan Tuhan melalui mukjizat Tuhan. Tuhan hanya menginginkan kami untuk percaya. Tuhan hanya menginginkan kami untuk melakukan iman percaya kami dan hidup di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan sudah persiapkan mukjizat itu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anugerah kasih setia-Mu yang membimbing menyertai kami. Kami serahkan hidup kami kepada mukjizat-mukjizat-Mu selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan, kami berdoa. Amin.